network ya, dan melakukan update routing table pada router. Nah, salah satu tabel routing yang sangat memungkinkan itu adalah apa? OSPF. Ya, oke. Saya tidak perlu menyampaikan secara detail materi OSPF karena nanti cukup panjang. Saran saya teman-teman searching saja di sini. Ya, OSPF adalah gini aja lah ya. Paling gampang nih. Ya. Ini boleh walaupun dia bukan apa namanya? Bukan materi dari Cisco. Boleh untuk dipelajari di sini. Ya. Jadi OSPF itu dia sebuah routing protokol atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network di setiap perubahan jaringan secara dinamis. Ya. Nah, di OSPF itu ada istilah disebut dengan autonomous system. Ya, apa itu autonomous system? Ya. Ini saya sharekan ya supaya teman-teman nanti banyak banyak belajar tentang ini. Di mana ya tadi? Mana sih? Nah, ini ya. Ya, dia disebut dengan autonomous system. Autonomous system itu apa? Sebuah gabungan. Nanti akan dikenal lagi nih autonomous system. Jadi dia sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi aturan ya, pengaturan network. Ya. Nah, ini cara kerjanya. Ya, ini konfigurasinya. Kalau menggunakan paket tracer seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi menggunakan simulator paket tracer. Ya. Caranya gimana? Ini aja, cari saja OSPF dengan paket tracer. Nah, gini. Ya, cukup banyak di sini. Yang bisa kita pilih, misalnya konfigurasi router OSPF di Cisco paket tracer. Nah, seperti ini. Ya, misalnya ini ada jaringan seperti ini. Ya. Disetting dulu seperti biasa. Setelah itu nanti kita perlu melakukan konfigurasi router OSPF. Caranya cukup mudah. Ya, masuk, tuliskan router OSPF, proses ID-nya, kemudian masukkan network-nya, kemudian dekat masnya, kurang lebih seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, di tambahan ini saya akan coba tambahkan satu materi OSPF yang kaitannya dengan area 0. Oke, kenapa kita harus menggunakan routing dinamik? Coba perhatikan gini. Nih ya, kalau routingnya masih seperti ini, ya, masih mudah ya, kan masih kecil. Tapi kalau misalnya routernya sudah sebanyak ini, bentar, routing. Saya carikan router yang banyak isinya. Cari routing. Nah, seperti inilah. Ini kira-kira. Nah, kita akan kewalahan nih. Kalau kita membuat routing-routing yang banyak seperti ini. Ya. Akan kewalahan kita. Nah, caranya menyelesaikannya itu menggunakan routing. Nih, contoh seperti ini nih. Tuh. Belum lagi ini nggak ada redundan ya. Kalau ada redundan tambah kompleks lagi. Misalnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini,
Ya, dibuat dari udan seperti ini. Nah, begini. Kok buat kayak gitu, Pak? Ya, sangat mungkin karena jaringan itu supaya dia handal kan. Supaya kalau satu putus dia bisa kemana-mana. Nah, gitu. Jadi bentuknya apa ini? Mesh ya. Gitu. Tuh. Ini ke sini. Lagi ini ke sini boleh. Lagi ini ke sini. Nah, seperti itu. Ya, cukup kompleks lah. Gitu. Nah, pada latihan ini kita akan coba untuk membuat mengkonfigurasi ulang yang kemarin kita buat, Mas Fahmi. Yang di router ini, yang di router statik kemarin ini, kita akan rubah menjadi dinamik, tapi dengan catatan kita tambahin lagi satu routernya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya jadi seperti ini, terus kita tambahkan IP baru di sini, jaringan network baru 6.0, ini kita kasih 1.1, ini masih sama, hanya gambarnya aja dirubah ya. Ketambahannya hanya ini aja, sisanya nggak berubah. Gitu. Bisa dipahami ya? Berarti ini ditambahkan, disetting dulu IP-nya. Disetting dulu IP-nya. Oke, caranya supaya mudah, ini saya kita buka dulu yang kemarin saja, yang kemarin kita buka ini statik, kita save ulang, save as. Kita file, save as, kita kasih nama routing OSPF. OSPF. Satu, nah gini aja. Ya, terus ini kita hapus saja yang tempat saya ini, saya hapus. Ini saya hapus. Ya. Terus kita turunkan ini ke sini. Atau ini kita blok dulu. Terus kita geser ke bawah. Nah, begini. Ya. Terus kita tambahkan satu link lagi. Dari sini ke sini. Boleh. Kalau mau indah dikit ya dirubah lah, dinaikkan sedikit. Nah, begini. Ini di sini satu, ini ya, ini kan 2. Nah, berarti yang ini kita tambahkan lagi 192.168.6.0/24. Nah, di sini kita kasih titik 1, ini 1.2. Oh, sorry, titik 2. Oke ya. Kita config dulu IP-nya. Routingnya yang kemarin yang di statik kita hapus saja ini, karena kita nggak butuh nanti. Kita hapus. Ya, kita hapus. Ini juga kita hapus. Gitu. Nah, sekarang ini kan sisanya konfignya sama, IP address-nya sama. Nah, tinggal kita tambahin yang ini, G02 sama G02 yang di router ini. Ini routernya kita ganti nama dulu, namanya router 1. Ya. Kita save. Ini juga sama, ini router 2, yang di tengah router 2. Kita save. Yang ini juga sama, router 3. Router 3. Kita save. Nah, router 1 kita apa namanya? Router 1 kita kasih IP biar cepat.
ya. Boleh gunakan CLI atau gunakan yang di sini aja. Saya on-kan, saya kasih 192.168.1.6 ya. 6.1. Oke, saya tutup. Ini juga sama. Perhatikan, saya on-kan dulu ini. On-kan, pastikan di sini hijau. 192.168.6.2. Begini ya. Setelah itu untuk memastikan kita lakukan ping. Ping 192.168.6.1. Ya, harusnya nggak ada masalah. Oke, sampai sini tugas kita udah selesai. Seperti kemarin, kalau kita bangun dari awal, pastikan ini ping ke sini oke. Ini ke sini bolak-balik oke. Ini ke sini bolak-balik ping oke. Ini juga bolak-balik harus oke. Ini juga sama. Terus yang ke sini juga sama. Begitu. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan perhatikan di OSPF itu dia dibagi menjadi area. Nah, kita sepakati router 0, router 1, 2, 3 ini semuanya ada di area 0. Ya, konsepnya nanti dibaca. Ya, intinya begini. Di pelatihan ini karena fundamental diharapkan Anda hanya bisa mengkonfig di area 0 saja. Nggak usah mikir sampai area 1, area 2 dan seterusnya. Maka istilahnya nanti akan jadi rumit. Sederhananya gini, best practice-nya. Jadi router 1, router 2, router 3 itu semuanya ada di area 0. Ya, semuanya ada di area 0. Gitu. Ya, semuanya ada di area 0, itu perhatikan. Kemudian yang kedua, kita tentukan RID, ya, router ID. Router ID ini sebenarnya nggak wajib, ya, tapi standarnya saya minta untuk dikonfig. Ya, ngikutin nomor routernya aja. Kalau 1 ya 111 4 digit. Ya, ini router ID-nya 2222 4 digit. Ini router ID-nya 333. Router ID ini secara umum nanti fungsinya dia untuk menentukan namanya DR dan BDR, design router dan backup design router. Jadi fungsi utamanya untuk menghindari namanya looping, ya, menghindari looping. Jadi supaya kalau ada update tabel, ada perubahan di satu router, dia yang melakukan update-nya adalah si DR tadi. Nah, nanti IP yang paling tinggi yang akan jadi DR-nya. Gitu. Teorinya begitu aja, sederhananya. Pokoknya intinya begini, nggak usah terlalu dipikirkan berat-berat. Ya, teorinya nanti dibaca aja. Ya, intinya kalau kita mau desain OSPF, maka tentukan areanya. Kita buat area 0 saja deh. Ya, paling gampang. Nah, di pelatihan ini. Kalau nanti mau kompleksitasnya tinggi, boleh nanti ambil training yang lain spesifik. Kalau di Microtik bisa ambil MT sini. MTCRE boleh, ya. Atau kalau di kelas Cisco bisa ambil Cisco Academy juga oke. Kalau mau basic masih kuat lagi bisa ambil ke CCNP. Ya, seperti itu. Di sini intinya gunakan area 0. Jadi router berapapun masuk area 0. Oke, kemudian yang kedua tahapnya adalah apa? Tentukan router ID. Ya, router ID. Router ID ini kalau kelewat gimana, Pak? Nggak apa-apa sebetulnya. Tapi saya minta tentukan aja lah gitu. Ya, karena nanti untuk DR dan BDR itu tidak harus pakai router ID. Ya, makanya di bagian beberapa guideline panduan, ya, beberapa guideline itu atau panduan ini dia tidak menyebutkan tidak menyebutkan router ID-nya. Ya, kita lihat di sini contohnya yang tadi itu ya. Mana ya?
OSPF dengan paket tracer. Ya. Di sini dia tidak menyebutkan router ID. Ya, seperti itu. Nih ya, konfigurasinya hanya seperti ini. Nih. Dia tidak menyebutkan router ID sama sekali. Oke, selanjutnya setelah menentukan router ID, kita akan membuat konfigurasi. Nah, konfigurasi gimana? Cukup sederhana sekali. Nanti kita cukup mengenalkan network ini masuk ke area 0, network ini masuk ke area 0, ya. Kalau dia di R1 di sini, ini masuk ke sini. Jadi network-network yang terkoneksi langsung. Kalau R3 berarti mengenalkan apa? Network ini masuk ke area 0, network ini masuk ke area 0, network ini masuk ke area 0. Jadi yang terhubung langsung ke dia. Ini enggak Pak, ya enggak usah. Yang 3 ini kan punya enggak terhubung langsung ke router 3 kan, tapi ke router 2. Nah kalau router 2, nanti dia mengenalkan network ini dimasukkan ke area 0, terus 1 ke area 0, 2 ke area 0. Hanya gitu aja. Oke, sekarang kita akan coba. Ya, kita cek dulu di sini, pastikan memang komputer kita nggak akan connect. Ya, karena memang beda network. Ya. Kita cek di sini. Kita ping dulu. Ping 192, 168, 4.2. 4.2 itu ke sini ya. Ya, destination unreachable karena emang nggak ada routingnya. Oke, sekarang kita akan bangun dari sini dulu. Caranya ya cukup kita tuliskan config T, kemudian kita tuliskan protokol routing namanya router OSPF. Nah, setelah OSPF ini kita kita tentukan ID-nya. ID-nya bebas dari 1 sampai 65.535. Saran saya gimana? Saran saya ikuti nomor routernya. Kalau nomor routernya 3, tulis saja router OSPF 3. Ini hanya berlaku secara lokal. 3 ini untuk mengingatkan aja, memudahkan, disesuaikan aja dengan urutan routernya. Ya. 3. Ya, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah membuat router ID. Router ID-nya ini ya. Sorry, yang kedua kita buat router ID 3333. Begini. Kalau kelewat gimana Pak? Enggak apa-apa, tadi saya bilang enggak wajib. Ya, tapi saran saya digunakan aja. Fungsinya untuk menentukan DR dan BDR. Kalau enggak ada router ID nanti akan menghitung menggunakan IP yang ada di interface. Ya, pertama router ID, kemudian loopback, kemudian baru IP interface. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan kenalkan networknya. Di R3 ini dia punya network berapa aja? 50, ya, kita tuliskan begini, network 192, 168. Sorry, kelihatan nggak ini paket tracer saya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. 192, 168, tuliskan 3.0. Nah, begini. Terus, nah perhatikan ya di sini. Kalau di OSPF itu dia pakainya bukan NetMask, Mas Fahmi, tapi WillCatMask. Nah, kemarin kita sempat singgung ya. WillCatMask. Nah, ini dia. Nanti teman-teman baca aja. WillCatMask itu apa? WillCatMask itu parameter aksesly yang menentukan alamat IP yang harus diperiksa atau pengertian lainnya adalah kumpulan 32 bit yang digunakan untuk mengenal alamat IP. Jadi WillCatMask ini sebenarnya kebalikan dari NetMask. Paham ya? Jadi nanti dibaca. Nah, kalau misalnya NetMask kan biasanya gini ya, 192, 168, 3.0 kan gini kita nulisnya ya, 255. Gini ya, 0 gini ya. Nah, kalau kita mau buat standar atau kelas full lah ya, nanti sisanya boleh dibaca di sini. Kita buat saja di sini 0 dibalik, namanya juga kebalikan dari WillCatMask. Kalau 255 lawannya 0,
255 lawannya 0, 255 lawannya 0. Nah, yang 0 tadi lawannya 255. Nah, gini Mas Fahmi. Paham nggak? Teorinya dibaca ya. Teorinya dibaca. Terus kita masukkan di area berapa? Tadi seperti yang saya sampaikan, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. 5.0 ini, ya. 5.0 ini kita masukkan ke area 0. Berarti kita tuliskan di sini. Area 0. Nah, gini. Udah satu yang dikenalkan ya. Sekarang kita kenalkan lagi. Mana yang terkoneksi lagi oleh dia? Ini ya. 2.0 dimasukkan lagi ke area 0. Oke, berarti kita tuliskan. Network 192.168.2.0. Sorry, ini saya salah ini ya. Ini 5, saya tulisnya 3. Berarti saya hapus. Gimana cara ngapusnya? Kita beri tulisan no. Ini ya. Saya tuliskan no. Oke, sekarang saya rubah lagi. Ini router OSPF ya. Begini. Ya. Saya kopikan saja nanti di grup supaya bisa untuk belajar. Begini. Ini ya. Nah, ini dia. Di R3. Oke, saya masukkan. Ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di router 1. Ya, di router 1 juga sama, lakukan hal yang sama. R1 kita masuk ke CLI-nya, enable config T. Ya, config T. Oke, sekarang kita tentukan dulu router OSPF. Ya, di sini kan router 1 ya. Kita tulis 1 saja di sini. OSPF ID-nya. Terus kita tuliskan router ID-nya 111, 4 digit. Nah, sekarang tugas kita mengenalkan. Dia punya network berapa aja toh? Nah, ini dia. Oh, networknya 4.0, Pak. Wildcard mask-nya, ini net mask-nya 24, berarti wildcard mask-nya kita balik 000.255. Nah, dia dimasukkan ke area 0. Nah, kita tuliskan di sini. Network 192.168.4.0 000.255 area 0. Nah, gini. Terus punya berapa lagi? Dia punya ini Pak, 1.0. Kan terkoneksi langsung ya. Net mask-nya 24, berarti wildcard mask-nya 000.255. Masukkan ke area 0. Ya. Oke, kita tuliskan lagi. Nah, begini paling gampang. Yaitu 1.0 masuk ke area 0. Oke, mana lagi? Ini ya, 6.0 kan koneksi langsung ke dia ya. Masukkan ke area 0. Ya, kita tambahkan lagi di sini. Berapa? 6.0. Oke, kalau sudah selesai, kita masuk lagi ke router 2. Nah, ini udah mulai tuker-tukeran tabel routing nih. Ya, kita cek di sini. Cara ngeceknya gimana? Show IP route. Nah, di show IP route nanti ada tanda O nih. Ini berarti OSPF. Ya. Ini OSPF. Ini udah mulai nih. Kalau jaringannya 20, maka dilewatkan ke 62 loh. Nah, gitu. 20 mana 20? 20 itu ini. Dia lewat 62 ke sini. Nah, gitu caranya. Dia udah bangun nih. Ya.
Nah, sekarang kita lihat di R2. R2 itu tabel routingnya masih kosong. So, IP root. Ya, masih kosong dia. Ya, nah, sekarang kita akan bangun tabel routingnya. Oke, kita gunakan warna yang kuning, warna yang hijau. Oke, di sini kita masuk ke config T, router, OSPF. Ingat, karena ini router 2, kita tuliskan 2. Bebas ya, tidak harus 2. Sekali lagi saya katakan tidak harus 2. Supaya tidak bingung, ikutin aja. Ya, kalau routernya 2 gitu ya, seperti itu. Tapi dia bentuknya harus angka. Terus kita buat router ID. Router ID juga sama ya, 222. Enter. Nah, sekarang kita kenalkan lagi nih. Ya. Di router 2 ini dia punya network 30, netmasknya 24, berarti wildcard masknya 0000255. Dimasukkanlah ke area 0, area 0. Nah, kita tuliskan di sini. Network 192.168.3.0 0000255. Masukkan ke area 0. Begitu juga dengan berapa? Dengan yang terkoneksi dengan dia berapa? 20 masuk ke area 0. Dan berapa? Dan 1.0 masuk ke area 0. Oke, berarti langsung ya. Saya tambahkan di sini, berarti ini 2.0, 1.0. Oke. Kalau sudah, perhatikan di sini, dia akan melakukan full loading to full loading down ya. Berarti ini sudah selesai nih. Sekarang tugas kita hanya memeriksa apakah tabel routing di ketiga router tersebut sudah sama. Dengan cara apa? Oke, cara pertama kita bisa gunakan show ke sini dulu ke N. Show IP root boleh. Kita lihat. Ada berapa O? 1, 2, 3. Ada 3 O ya. Nah, ini kok ada 2, Pak? Nah, di sini dia punya alternatif. Kalau alternatif pertama atau primary link itu adalah 22. Ya. Tapi juga bisa ke 1-1. Nah, gitu. Gimana dia menentukan ini, Pak? Nah, itu dia fungsi algoritma di protokol routing yang kemarin disinggung. Ya. Kalau dijelaskan kompleks lah, intinya begitu. Ya, nanti didetailkan lagi dengan membaca. Atau kita gunakan show IP OSPF interface. Ah, begini. Oh, sorry. Show IP OSPF neighbor. Jadi kita cek neighbor itu tetangganya. Di R2 itu dia punya tetangga siapa aja? Oh, tetangga saya interface 33. Ya. Dan interface router ID 11. Nah, sini ya 11 dan 33. Terus yang perlu diperhatikan dia adalah full DR. Ya, berarti kalau udah ini udah oke dah. Ya. Dia itu design router ya. Jadi dia sudah bertukar. Nah, ini juga sama. Di sini juga harus sama. Jumlah router ID-nya nanti. So, IP root. Ada berapa O di sini? Ya, kalau kita lihat ada berapa O? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Yang ini juga sama. Kita cek. So, IP root. 1, 2, 3. Yang di sini tadi ada berapa? So, IP root. 1, 2, 3. Berarti udah sama semuanya. Kalau sudah, kita tinggal lakukan ping. Ya. Ping 192.168 ke sini ke 4.2. 4.2. Nah, dengan dynamic routing ini kita tidak perlu mikirin gateway-nya mana, nggak penting buat dia. Nanti biarkan router bekerja untuk kita. Tugas kita hanya mendefinisikan. Router 1, saya aktifkan protokol routing OSPF-nya ya, ID-nya sekian. Terus saya set router ID-nya sekian. Terus saya set network yang terkoneksi
kamu ini berapa saja, kemudian wildcard mask-nya sama areanya. Udah hanya gitu aja. Nanti secara otomatis protokol routing kan punya algoritma. Algoritma itulah yang akan bekerja untuk kita. Dia akan menentukan lewat mana, gateway-nya berapa, itu urusan dia. Tugas kita hanya mengenalkan saja router ID, OSPF ID-nya, kemudian router ID sama network-networknya. Nah, uniknya begini, coba perhatikan. Kalau saya tracer, ya, nih 192.168.4.2, perhatikan di sini. Dia lewatnya mana? Lewatnya ke 51. 51 kan gateway dia. Terus ke 61. 61 lewat sini ya. Terus ke 42. Berarti secara umum, ya menurut perhitungan algoritma COSPF, jalur yang paling pendek itu lewatnya atas. Oke, sekarang coba kita buat seperti ini. Sebentar ya, tracer min T itu gimana ya? Tracer. Di sini pakai apa sih? Tracer. Supaya dia bisa jalan. Main apa ya? Main L kali ya. Nah, nggak bisa ya. Oke, nanti saya kalau ketemu saya kasih tahu ya. Nah, ini kita anggap jalur yang 6 ini putus. Kita putuslah di sini. G01-nya kita matikan. G01-nya kita 02-nya kita matikan. Oke, jalurnya mati ya. Terus di sini di tracer. Kira-kira dia lewat mana? Iya, dia akan memilihkan jalur sendiri. Dari sini pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, begitu. Kalau kita simulasikan menggunakan simulator ini, ya, kita add-kan begini, dari sini ke sini. Ya, kita play. Dia akan lewat sini. Ya, lewat sini. Nah, coba ini kita hidupkan. Yang tadi sudah rusak, kita on-kan. Kali ini kita inikan lagi dari sini ke sini. Kemana kira-kira lewatnya? Ya, ini masih progres kemungkinan ya untuk membangun routingnya. Begitu, cukup mudah ya cara penyelesaiannya. Kita coba simulasikan lagi. Dia udah balik belum ini? Kita cek dari sini ke sini. Ya, masih sini ya jalurnya ya. Seperti itu. Nah, kalau suatu saat kita mau nambah satu router lagi gimana caranya? Ya bisa, misalnya kita tambahin di sini satu. Di tengah begini. Ya, di tengah begini, kemudian atau di sini satu,
Ini kita putus berarti. Ya, kita putus. Begini. Kita tambahkan satu router. Terus kita koneksikan begini. Kita koneksikan begini. Terus kita koneksikan begini. Oh, ini potnya nggak cukup. Potnya nggak cukup ya. Kalau potnya nggak cukup, berarti kita tambahin pot lagi di sini, Mas Fahmi dan teman-teman. Ya, ini potnya nggak cukup ya. Kita beli pot lagi kalau kayak gitu. Ya, kita matikan dulu. Ya, terus kita pilih yang ini. Ini serial ya. Atau boleh kita kasih serial 1. Ya. Ini kita kasih serial 1. Tambahkan serial. Ingat ya, ini interface serial ya. Interface-nya serial. Ini ada serialnya enggak nih? Ini enggak ada serialnya ya. Jadi kita bisa koneksikan menggunakan serial nih. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita tambahkan lagi fisikalnya. Kita matikan, tambah yang serial, kita hidupkan. Ini juga sama. Kita matikan, tambahin yang serial, kemudian kita hidupkan lagi. Oke, ini lebih keren. Nah, begini. Seperti itu. Ya, berarti nanti kita tentukan apa? IP-nya. Misalnya kita rubah, ini IP-nya 60. Ini kita rubah jadi 192.168.7.0/24. Ini berapa ini? 192.168 berapa? Ini udah ya. Nah, ini kurang keren nih, harusnya 1 tambah lagi router di tengah. Nah, jadi poros. Berarti ini kita matikan dulu, kita buang. Kita buang. Ya. Jangan pakai ini ya. Serial 0 ke ini serialnya enggak ada. Kita tambahin dulu serialnya. Ini kalau pakai serial, habis sudahan. Kita tambahin lagi serialnya mungkin di sini ya. Matikan lagi, kita beli lagi, tambahin lagi. Kita hidupkan lagi. Ini kita tambahin. Ah, begini. Ini ya. Jadi router ini isinya. Berarti kita tentukan nanti IP-nya ini 70. Berarti ini kita bisa buat berapa? 192.168.0/24 misalnya. Ini 192.168.9.0/24. Yang ini 192.168.10.0/24. Ini berapa? 192.168.11.0/24. Nah, gini. Kalau kita memiliki kasus seperti ini, gimana caranya? Ya, nggak susah ya, sama aja kayak tadi konsepnya. Ya, ini kita buat routernya, router ID-nya tentukan, ya. Yang ini router ID-nya ditentukan, ini tentukan router ID, ya, tentukan router ID, tentukan router, ini router ID udah, tentukan router ID sudah.
Ini setting IP, setting IP, setting IP, setting IP, konfigurasi IP, IP, ini IP, ping dulu ya, kanan kiri oke, kanan kiri oke, kanan kiri oke, ini juga sama, kanan kiri oke, ini juga sama, ini juga sama. Setelah itu, anggaplah misalnya kita ke router 5 ya, router 5, berarti kan tinggal kita buat router OSPF berapa? 5. Terus kita tuliskan router ID-nya berapa? 5, 5, 5, 5, kan gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat network. Network, berapa network yang kita punya? 192.168.11.0. Wildcard-nya 0, 0, 0, 255. Area 0. Ini yang satu. Yang kedua berapa? Dia kan punya ini ya, 1. Punya ini ya. Berarti net 9.0, net masnya titik 255, area 0, kan gitu. Area 0. Ini juga dikenalkan 8.0, berarti satu sini ya. Net 8.0 ya, 0, 0, 0, 0, 255, areanya 0. Terus yang ini juga sama, ke 10. Net 10.0 ya. Kemudian wildcard masnya titik 255, areanya 0. Udah begitu aja. Ini juga sama di setting. Ini ditambahin berarti ada network yang ke sini. Ya. Ini juga sama, ditambahin ada network yang ke sini. Ini juga sama, tambahin dan network sini. Begitu. Setelah itu nanti kita bisa config. Begitu.